Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan ngomongin soal cyber security sekarang ini dan waktunya cuma 1 jam. Lagi bingung nih, 1 jam mau ngapain? Cuma ngasih gambaran aja. Mudah-mudahan nanti kalau di BCI kan trainingnya ada pengajarnya ya, yang akan dampingin segala macam, yang akan ngarahin segala macam. Jadi mudah-mudahan sih lebih gampang lah. Cuman kalau Anda pengen belajar tanpa pengajar, saya akan coba sharing. Uish, masih di disable sama host. Aduh, punten. Host, punten. Yo, bisa dijadiin, saya bisa share screen nggak nih? Saya nggak bisa share screen, belum bisa share screen. Seru. Halo, ya oke udah jadi host sekarang. Terima kasih banyak. Kita akan share screen. Oke. Jadi buat materinya, kalau pengen belajar tanpa pengajarnya, tapi kalau di Bisaya itu ada pengajarnya. Kalau pengen belajar tanpa pengajar, Anda bisa masuk ke Open Course ITTS ACID. Di sini ada kuliah Cyber Security. Oke, jadi silakan masuk ke opencourse.itts.ac.id. Ada kuliah Cyber Security, bisa diakses sama semua orang seluruh Republik. Jadi Anda bisa bikin account di sini free, kemudian bisa akses ke kuliahnya free. Ini materinya. Kebetulan ini materinya bukan hanya tentang cyber security aja kalau yang di sini ya. Jadi ada cyber security-nya ada hackingnya. Jadi ini hackingnya bentar, mana dia? Ini dia. Di sini ada intro hacking, ada persiapan hacking, footprinting segala macam sampai attack file sharing. Ini urusan serang menyerang. Jadi ini urusannya masuk neraka ada di sini, jangan khawatir. Sorry. Oke, sorry, saya harus stop sharing dulu bentar, soalnya saya harus ngaktifin chattingnya. Oke, saya sambil monitoring chatting ya. Ini chatting mau saya monitor. Jadi kalau ada apa-apa, silakan lihat di chat aja. Jadi kalau Anda ngelihat ada kotak hitam sebelah kanan, kotak hitam sebelah kanan bawah itu chatting. Saya lagi monitor, jadi kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chatting ya kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, jadi di kuliah cyber security ada tentang masuk teknik nyerangnya. Nanti udah gitu ada tentang cyber security-nya di sini. Cuman ini kuliahnya 1 semester nih. Sementara saya punya waktu cuma 1 jam. Jadi kebayang kan betapa stresnya. eh jadi yang ini masuk surganya, ada overview cybersecurity, vulnerability analysis, basic server security, firewall, secure shell, secure copy, virtual private network, VPN, ada web application firewall, ada pertahanan host, ada intrusion detection system, ada basic data security atau enkripsi. Nah, terakhirnya ini dua dua apa ya? Dua forensik sama information security management. Dua karir yang ujungnya lah kira-kira. Jadi Anda belajar ini, itu yang tadi barusan adalah sebagai admin jaringannya. Tapi ujungnya ada dua. Salah satu adalah jadi ahli forensik, satu lagi adalah jadi auditor, atau bisa juga jadi IT operation sih sebenarnya. Di Information Security Management System itu biasanya IT operation, kalau di bank segala macam urusannya IT operation. Yang ISMS ini itu biasanya mengacunya ke ISO 27001. Kalau IT forensik itu ya forensik. Kira-kira itu dipakai di dunia kepolisian lah untuk mencari barang bukti kalau ada kejadian perkara. Jadi kira-kira ujungnya ada dua ini. Yang forensik gajinya gede sih. Saya kenal orang-orangnya gajinya gede asli, bukan gaji kali ya, honornya gede. Pokoknya saya kalah jauh kemana-mana lah. Dan buat end user ada internet safety. Beres ya. Nah, yang pengen saya ajarin sekarang adalah teknik belajarnya seperti apa. Untuk bisa belajar hal-hal seperti ini. Teknik belajarnya seperti apa dan apa yang diharapkan. Saya kasih lihat ujungnya aja dulu. Paling gampang. Ujung yang ininya ya. Ujung auditornya dulu. Kalau kita jadi auditor cyber security, information security management system, ujung-ujungnya adalah Anda harus ngasih nilai. Sistemnya bagus nggak sih? Kira-kira kayak gitu. Ngasih nilai sistemnya bagus apa kagak. Sudah ngikutin apa
prosedur nggak, kayak gitu. Dan kita harus nilai. Dan ini paling gampang adalah cari. Ini saya kasih jalan pintas aja ya. ISO 27001 misalnya templates. Nah, kayak gini carinya. Templates free download. Oke, jadi kita perlu checklist karena ini apalan banget sih sebenarnya. Kalau saya nggak kuat sih, jujur saya nggak kuat. Jadi saya pernah berapa kali ikutan training ISO 27001, udah gitu saya tidur di kelas, nggak kuat. Tapi teman-teman yang orang accounting, jadi yang di kelas itu kalau saya orang IT kan, ada orang accounting ngitung duit gitu. Dan accounting itu dia mindsetnya mindset auditor. Dia di kelas bisa dan dia bisa ngapal checklist, asli bisa. Dia bisa. Jadi saya kagum sama accounting itu karena mereka yang bisa hafal checklist dan kalau saya enggak, caranya saya adalah saya cari contekan checklist aja. Deh, checklistnya mana? Gua ambil dah. Ini checklistnya ada bisa di-download tuh. Nah, ini Excel. Udah parah banget. Nah. Ambil aja Excelnya. Nah, ini kita pakai udah gitu buat checklist. Jadi kalau saya caranya gitu. Karena ini udah dibikin ini tapi ada iklannya di atas ya. Tapi ini udah checklist banget nih. Security rules, security ada nggak sih? Didefinisikan kagak? Kalau didefinisikan contreng. Ada segregation of duties nggak? Jadi dipisahin. Misalnya si admin sama admin jaringan sama admin konten beda nggak orangnya? Terus nanti ada front desk apa segala macam pisah nggak? Atau orangnya jadi satu? Kalau jadi satu jadi masalah itu. Jadi dicek, diperiksa satu persatu ini loh. Dan ini jumlahnya ratusan sih kalau nggak salah. Jadi diperiksa satu persatu, ada checklistnya. Udah gitu kita dari checklist ini kita bisa ngasih masukan ke manajemen. Jadi intinya yang ini. Kalau yang ISO 27001 kayak gini. Cuman Anda perlu belajar ISO 27001 itu apa aja. Perlu belajar di situ. Jadi ada buku-bukunya bisa dibaca. Buat Anda yang pengen belajar, cari buku segala macam, saya kasih lihat aja di ini saya ya. Saya kasih lihat deh. Kalau pengen ngopi sih silahkan aja nggak masalah. Saya kasih lihat buku-buku saya ya. VAR Data Library 2 Books Cyber Security. Ini nih Cyber Security. Oke. Ini buku-buku saya. Silahkan di copy. Kalau Anda pengen ngopi, saya kasih URL-nya dulu ya. Ono Center Wiki. Saya paste lah. Jadi masuk ke onocenter.or.id/wiki. Oke, masuk situ. Terus masukin kata kuncinya ebook. Nanti di bawah itu ada linknya sih sebenarnya. Saya sebutin di sini sih sebenarnya linknya. Jadi masuk ke onocenter.or.id/wiki, masuk ebook. Di sini ada Onocenter ebook. Nah, di sini cara saya taruh di chatting ya. Oke. Totalnya sekitar sebenarnya lebih dari 6 tera sih, udah tahu berapa lah. Ada 12-an tera sih sebenarnya. Tapi tidak di hosting di internet. Banyak banget orang yang nanya, Pono bisa diambil di Google Drive atau apa ya? Gak bisa lu, gila lu. Ini buku nyolong soalnya. Buku nyolong saya taruh di Google Drive kan kacau. Oke. Dan bukunya 99,9% berbahasa Inggris dan pada suatu hari saya pernah dikomplain, Pak, bukunya nggak ada yang bahasa Indonesia, Pak. Ya, udah gua copy capek-capek, pertanyaannya nggak ada yang bahasa Indonesia. Ya, sekarang saya kasih tahu dulu, bukunya bahasa Inggris. Jadi kalau Anda nyari buku bahasa Indonesia, jangan ngirim harddisk ke saya. Terus seringkali ada orang nanya juga bayar berapa, ya udah bayar pakai doa lah. Oke. Ini alamatnya saya taruh juga. Oke, jadi Anda bisa ngirim, ini alamatnya silahkan dikirim kalau pengen ngopi. Sekarang saya kasih lihat makhluknya seperti apa. Ini buku-bukunya, ini tentang cyber security ya. Ini bukunya kayak gini. Paling gampang, ini bukunya udah buku-buku lah, buku-buku. Paling gampang cara nyari bukunya adalah masukin keyword di sini. Keyword yang paling enak adalah dummies. Nah, gini. Jadi Snort for Dummies, Fire for Dummies, Biometric for Dummies, DNS Security, segala macam. Cari yang rada general. Nah, ini misalnya Cyber Security for Dummies gitu ya. Kita klik aja. Nah, bukunya kayak gini. Ini buku.
Jadi ada sekitar 600 halaman, matang dah lo. Kayak gini. Everything your current cybersecurity posture. Ini tadi sebenarnya ini intinya adalah ISO 27001 sih. Kalau ini udah mulai praktikal ya, securing your account, password segala macam. Jadi ada yang rada-rada praktis, tapi ada juga yang rada di atas gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Ini lebih ke arah orang manajemen sih. Kalau buat saya ini kategorinya manajemen, jadi lebih ke hafalan, prosedur. Ini harus ngitin, ini harus ini harus ini. Itu prosedur banget. Dan itu adalah cyber security kayak gitu. Prosedur banget sih kalau buat saya. Kalau saya nggak terlalu suka sih sebenarnya jujur. Di sini juga ada yang lagi rame sekarang di DPR segala macam urusannya GDPR, data privacy gitu ya. Jadi ada juga. Jadi kalau ini lagi rame sih DPR, Kominfo juga lagi berusaha buat ngenggolin GDPR ini juga sih. Oke, jadi bukunya ada, silahkan di copy. Cuman kalau Anda pengen cari yang praktis, bisa cari, misalnya inilah yang di atas saya, DNS Security. Nah, ini udah mulai agak praktis. Gimana cara ngamanin DNS? Ini udah mulai praktis nih. Tuh kan. Udah ada udah ada DNSSEC tuh seperti apa, cara kerjanya gimana. Nah, ini udah ada settingannya kayak gimana. Gitu. Jadi udah rada praktis-praktis dikit. Kalau mau benar-benar praktis, pindah buku. Kita bukunya pindah. Misalnya kita cari yang rada-rada ya. Masuk ke misalnya Linux, K, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, 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 H, I, J, K. Nih Linux Books. Oke. Ini buku-buku Linux. Nah, ini udah sadis banget ini. Oke. Ini saya klik sembarangan aja. Ini ada sekitar 200 halaman. Linux System Sysadmin. Nah, ini udah kayak gini keluar nih. Rsync. Install Rsync gimana caranya. Udah horor nih kayak gini banget. Jadi ini biasanya orang sysadmin, bukan orang cyber security-nya. Jadi kalau cyber security lebih ke manajemen sih sebenarnya kalau mau jujur sih. Banyaknya ke arah manajemen. Kalau mau yang lebih administratif, skill, itu lebih ke sysadmin. Sama hacking. Jadi kalau Anda ngelihat kuliah saya, itu nanti kebagi 3-4 biji materi sih sebenarnya. Ups, salah klik. Ini saya tutup aja ya. Ini saya tutup dulu. Ini saya tutup lagi. Oke. Saya tutup lagi biar nggak berat. Oke. Mana tadi? Oke. Ini. Well, mana cyber security ini ya? Everything system. Oh, ini dia. Oke. Jadi tadi ujungnya adalah information security sama forensik. Oke. Sebelum saya terlalu lebar, forensik sendiri sebenarnya sederhana aja. Forensik adalah bagaimana cara kita dapat barang bukti yang bisa kita kasih ke hakim di pengadilan. Kira-kira itu aja sih. Jadi ada beberapa cara dapat barang bukti untuk forensik ya. Kita bisa dapetin dari log, catatan yang ada di server segala macam. Alternatif yang lain adalah kita kadang-kadang hacker segala macam akan mendelete file. Jadi file akan di-delete dan kita harus bisa merecover file yang di-delete tadi. Jadi secara umumnya ada dua yang besar itu. Satu ngambil dari catatan log, satu lagi file atau hard disk di recover, dibalikin lagi. Oke. Jadi dua-duanya dipakai sih. Yang sering kali dipakai adalah recover file. Yang seru adalah gimana caranya kita recover dari handphone segala macam. Nah, itu seru tuh. Oke. Beres ya, itu forensik kira-kira kayak gitu makhluknya. Sekarang jadi ini tadi ada cyber security-nya, tadi udah kelihatan. Satu lagi adalah hacking. Terus sebelum masuk ke hacking segala macam, ini ada sedikit saya kasih sedikit tentang jaringannya. Oke. Ada ada yang bocor ya. Ada IP versi 6, routing, advanced routing segala macam. OpenBTS ini untuk network yang rada advance lah.
Jadi ilmunya cyber security itu harus ngerti beberapa ilmu, ada jaringan, tapi yang advance-nya, jaringan sama jaringan advance, ada hacking, ada nanti ujungnya belajar lagi forensik sama auditor ISO 27001. Beres ya? Nah, sekarang cara belajar jaringannya. Saya mundur nih, jadi saya ngajarinnya mundur ya. Kita udah tahu ujungnya seperti apa, jadi ada forensik sama auditor cyber security, nanti ada admin sama hacking. Nah, untuk belajar admin sama hacking biasanya di lab. Nah, cuman kita punya masalah gimana caranya kita bisa belajar tanpa lab yang mahal. Jadi cara yang saya pakai adalah saya pakai makhluk yang ini nih. Ada ini makhluk apa sih? GNS3 ini makhluknya makhluk apa sih? Bukan kadal. Apa sih? Ah, lupa lah. Nah, ini saya makanya GNS3. Anda bisa download GNS3-nya dari ini lagi jalan. Oke. Oops. Oke. Lagi jalan, ini saya okein. Oke. Jadi bisa masuk ke sini GNS3. Ini bisa diambil di ini, no. Ini dia minta di update, nggak perlu saya update sih. Nah, ini GNS3 bisa diambil di www.gns3.com, kita bisa download. GNS3 ada buat, ini free, ada buat Windows, ada buat Mac, ada Linux. Tiga-tiganya ada. Saya makanya Linux, kalau Anda lihat kan saya makanya bukan Windows ya, saya makanya Linux. Tapi tiga-tiganya ada. Windows, Mac, Linux ada, tiga-tiganya oke. Dan untuk mesinnya kita pakai VirtualBox. Jadi kalau kita lihat di sini ada VirtualBox sebelah kiri. VirtualBox tempat jalanin server. Jadi di sini ada MikroTik router segala macam. Ada server, ada server, ada Kali Linux, ada router, ada segala macam di sini. Oke. Jadi mesin-mesinnya jalannya di VirtualBox. Si GNS3 fungsinya adalah buat nyambungin port ini sambungin kemana, port ini sambungin kemana, itu fungsinya GNS3, kira-kira kayak gitu. Jadi cara cara nge-lab-nya adalah kita pakai GNS3 yang seperti itu. Oke, nah seringkali orang nanya ke saya kenapa nggak pakai paket tracer. Nah, paket tracer kenapa nggak dipakai? Karena paket tracer kita terbatas, hanya bisa buat Cisco routernya doang. Kita nggak bisa simulasiin server, kita nggak bisa, yang lain nggak bisa. Jadi kalau paket tracer jadi bermasalah, kita susah buat nge-lab. Nge-lab paling enak adalah kita bisa masang macam-macam, bisa pasang switch, bisa pasang router, bisa pasang server, kita punya komputer, segala macam bisa sambungin dan kita bisa simulasi. Beres ya? Nah, sekarang kita akan coba masuk GNS3. Ini GNS3-nya. Untuk masukin komputer dan sebagainya, kita harus klik ini, edit, masuk preference. Oke, jadi edit preference kita bisa nambahin mesin ke dalam situ. Di mesinnya bisa macam-macam di sini. Ada pakai QEMU, bisa VMware, bisa VirtualBox, bisa pakai Docker, bisa pakai Dynamics itu buat itu ya, buat Cisco ya. Jadi kita bisa nambahin, misalnya kita ini udah ada Cisco nih, 1700, 2600, 2691 segala macam, saya bisa tambahin lagi new. Misalnya saya tambahin 3725 yang ini. Next. Ini nambahin Cisco nih, router Cisco tanpa punya routernya. Jadi routernya nggak ada. Kita nginstall aja. Nih mau dikasih slot apa di situ. Misalnya 16 Ethernet. Udah, masukin aja. Ini buat konsolnya ya. Bisa pakai satu terminal konsol. Kita cek dulu nilai idle PC-nya supaya apa sih namanya? Supaya si Cisco-nya tidak membuat prosesornya full. Jadi caranya gimana supaya prosesornya nggak full. Jadi ini di sini masukinnya. Dicek dulu, kalau dia udah tahu, oh oke, pola pemakaian komputernya kira-kira kayak gini. Kalau udah tahu nanti dia masukin angkanya. Itu idle PC, nomor idle PC-nya fungsinya buat seperti itu sih. Ya, supaya si Cisco tidak menduduki prosesor sendirian. Oke, udah dapat nilainya, oke, finish. Dapat deh Cisco tambahan lagi. Jadi cara masukinnya kayak gitu. Kalau di VirtualBox kita punya banyak lagi. Di sini ada MikroTik, ada Metasploitable, ada Kali Linux, ada Debian server segala macam.
kita bisa masukin juga di sini. Oke. Caranya juga gampang, nanti dia ngomong langsung ke VirtualBox-nya, ada mesin apa lagi yang belum saya masukin, ini ada beberapa yang belum dimasukin, nggak akan saya masukin sih. Oke, kalau masukin ini finish. Nah, di sini, terutama di Mikrotik ini, Mikrotik kan router. Jadi dia LAN card-nya bisa banyak, kita bisa edit di sini, nanti kita bisa set di sini. Dia ngasih tahu kategorinya dia adalah router, network-nya ada 8 LAN card. Oke, finish. Nah, sekarang saya kasih lihat, kita akan bikin skenario sederhana banget lah ya. Dia ada switch, saya nggak butuh switch. Saya akan coba agak ekstrim ya. Saya akan coba pakai Mikrotik di sini. Mikrotik saya ambil router. Saya sambungin ke cloud, saya butuh cloud ke internet. Iya, saya punya cloud ke internet. Saya akan punya server korban, nanti kita belajar hacking ke server korban itu, dan saya punya Kali Linux 2021.1. Sekarang kalau nggak salah udah 2021.3 ya, jadi ini masih yang lama sih, belum sempat saya install yang ininya. Nah, sekarang kita akan sambungin Mikrotiknya, Ethernet 0-nya saya sambungin ke internet. Sekarang yang ini saya sambungin ke sini. Oke. Ini belum saya sambungin ya. Korban belum saya sambungin. Saya ini aja yang disambungin, saya akan nyalain. Ini saya start. Mikrotik di start, Kali Linux saya start. Dua yang di start, sementara server yang ini belum saya start. Saya diemin dulu. Yang akan saya lakukan adalah, bisa nggak dengan seperti ini kita bisa nyambung ke internet. Nah, ini mulai nyala. Ini Kali Linux-nya nih kalau nggak salah. Oh, iya, Kali Linux udah mulai nyala. Oke. Si Mikrotiknya belum nyala. Ini Mikrotiknya nyala nih. Sorry. Ini Mikrotiknya nyala. Oke. Mikrotik ini masih kosong kalau nggak salah. Masih kosong. Dan harus, ini bukan, ini Kali Linux nih. Nah, ini Mikrotiknya. Kondisinya masih kosong. Saya harus konfigurasi dulu supaya dia jadi router beneran. Oke. Atau saya kosongin dulu aja biar pastiin bahwa dia kosong. Untuk jadi router itu ada di kuliah jaringan saya, bisa Anda lihat. Nah, saya akan masuk ke Ono Center Wiki. Ini saya cari contekan ya. Jadi teknik belajar yang paling gampang adalah nyontek. Oke. Ini catatan-catatan saya ada di sini semua. Dan kalau saya lagi ngajar di kampus juga kayak gini juga sih, sama. Jangan khawatir. Saya cari Mikrotik. Ini Mikrotik makhluk benerannya kayak gitu kira-kira. Dan biasanya kita akan konfigurasinya menggunakan Winbox. Cuman kalau Anda udah ngikutin saya berapa kali pasti tahu saya nggak pakai Winbox. Saya makainya command line. Kenapa saya pakai command line? Supaya bisa copy paste. Kalau Winbox kagak bisa copy paste, harus semuanya klik 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 klik, wah berabe, susah copy pastenya. Jadi ini caranya bikin router sederhana dari sini. Kita bisa masuk pakai SSH, set IP address, set DNS server, DNS DHCP server, bisa bikin NAT dan bikin LAN bridge. Ethernetnya yang nganggur kita bridging jadi LAN semua. Oke. Kita akan masuk, saya akan bikin router sederhana banget. Oke. Ini kondisinya, nah ini udah nyala nih. Si Kali Linux-nya nyala. Kita cek dulu ya. Dia nggak punya IP address dan dia nggak bisa tersambung ke internet nih sekarang. Jadi ini Kali Linux-nya, kalau masih ingat Kali Linux-nya ada di sini ya. Udah nyambung sih ke Mikrotik, tapi Mikrotiknya nggak ngasih IP address, kemungkinan besar nggak ngasih IP address. Dan walaupun Mikrotik punya sambungan ke internet. Coba kita lihat ke Kali Linux. Ini kelihatan dia lagi minta IP address sih sebenarnya. Oke. If config, nggak ada IP address-nya. Oke. IP versi 4-nya nggak ada. Dia punya IP versi 6 tapi buat FE80 doang. Ini buat link, sambungan link aja, link layer-nya aja. Tapi IP atasnya nggak ada. Jadi si Kali Linux-nya nggak punya IP versi 4. Kenapa nggak ada punya IP versi 4? Soalnya routernya belum di set sama sekali. Oke. Mikrotiknya bisa masuk. Cuman kalau kayak gini saya nggak bisa copy paste karena ini window-nya, ini connection-nya fail tuh. Si Kali Linux-nya bilang connection fail. Si Mikrotiknya sendiri sebetulnya dia punya IP address print.
Kita bisa lihat dia punya IP 192.168.0.157 dan ini punya sambungan ke internet sih sebenarnya. Cuman satu Ethernetnya dari Mikrotik itu yang nyambung ke internet. Sisanya nggak ada sambungan sih sebenarnya. Nah, sekarang saya akan konfigurasi Mikrotiknya supaya dia punya sambungan. Jadi ini kalau udah main cybersecurity harus ngerti jaringan juga ya. Jadi ini saya akan bikin supaya Ethernet satunya dapat IP dari ini udah nggak perlu lah, ini udah dapat dia, udah dapat. Kita langsung bikin interface bridge, namanya bridge 1 dan Ethernet 1234567 dijadiin LAN semuanya. Kemudian saya kasih IP-nya 192.168.101. Oke, router gateway-nya bridge. Nanti kita set DNS servernya diarahin ke IP 1111. Oke, dan kenapa pakai 1111? Biar saya bisa ngelihat semua situs. Jahat. Ini IP jahat banget sih sebenarnya. Eh, Harusnya jangan kasih tahu ya. Dan ini mengizinkan semua kliennya nanti bisa request juga ke IP 111 gitu ya. Nah, terus nanti kita bikin NAT supaya semua bisa ke internet rame-rame. Segini aja dulu. Tapi DHCP-nya belum di-set, ini di bawahnya di-set DHCP. Saya set dulu sini. Nah, supaya gampang hidupnya, caranya adalah saya masuk ke Mikrotik konsol. Ini konsolnya kebuka, saya masuk admin. Nah, ini Mikrotik ya, bukan yang VirtualBox. Ini saya masuk konsolnya Mikrotik langsung, pakai terminal, saya paste di sini, beres. Jadi konfigurasi secepat itu sih, kopas doang sih sebenarnya. Oke, cuman harus ngerti aja. Nah, sekarang saya akan set DHCP servernya. Jadi IP DHCP server setup, nama interface-nya bridge 1, IP-nya 192.168. Iya, seru ya. 192.168.100 sekian. Sementara IP LAN-nya 101 dan dia punya DHCP dari 100 berapa sampai 100 berapa bisa kita atur. Oke. Kita akan lakukan ini. Setup, klik kanan copy, masuk ke sini setup. Oke. Nama interface-nya adalah bridge 1. IP address-nya 192.168.100 sekian. IP address LAN saya di rumah adalah 192.168.0 sekian. Sementara IP address Mikrotiknya 192.168.100 sekian. Gateway-nya 101, itu punyanya Mikrotiknya. Sekarang dia punya, saya akan ngasih IP dari 100 sampai 200 misalnya. 192.168.100 sampai 192.168.100. DNS servernya 192.168.0222 itu punya router saya, router Oksigen kebetulan nyambung ke internet. Enter, bagus. Sekarang kita lihat dapat IP nggak sih ininya. Oke, kita reload lagi, wirednya dikonekin. Dapat IP sekarang dia. Coba kita lihat lagi sekarang. If config, dia punya IP 100-200 seperti yang kita set. Oke, coba kita ping 192.168.101 bisa hidup. Saya akan ping 0222, itu adalah router ke internetnya Oksigen, hidup. Coba kita browse ke internet. Sekarang kita browse ke internet, bisa nyambung nggak dia ke internet, gitu aja kan. Masuk ke Google paling gampang gitu. Oke, google.com, biasa standar banget, nyambung ya. Jadi udah bisa nyambung ke google.com, bisa nyambung nggak ke Bisa AI, Bisa AI. Wah, Bisa AI, masuk, AI for everyone, beres ya. Oh, Bisa AI, tapi ada cyber security. Jadi ya begitulah. Terus ya, jadi bisa nyambung. Oke, sekarang bisa nyambung. Jadi kalau Anda tahu ini kan makhluknya yang ini nih sebenarnya. Kali Linux ini. Beres nyambung. Nah, kalau buat main ngoprek-ngoprek segala macam, jangan pernah nyerang web yang ada di internet beneran, serangnya yang kayak ginian aja. Jadi kita start. Sekarang server saya start, saya sambungin. Wush. Oke, saya sambungin ke, saya pilih sembarangan aja, Ethernet 7 lah, sambungin dah. Jadi dia akan dapat IP 192.168.100 sekian. Oke.
Ini masih booting. Kalau udah selesai nanti 100 sekian dan saya punya waktu sekitar 25 menit lagi. Saya akan langsung ke urusan cyber security aja ya. Hacking, saya kasih lihat dulu lah fasilitas hacking yang ada di sinilah. Jadi mau nggak mau kita sebenarnya harus belajar hacking juga sih. Jadi kalau kita pengen belajar cyber security, sarannya tetap belajar hacking. Kenapa? Karena kalau Anda pengen jadi polisi yang baik, mau nggak mau, supaya kita jadi polisi yang baik, kita harus ngerti bagaimana cara maling yang paling jahat bekerja. Jadi kita harus belajar sih cara maling kerja seperti apa. Setelah kita tahu, eh, lebih gampang untuk jadi polisi yang baik. Asal jangan kita jadi maling juga, gitu ya. Soalnya itu tipis banget antara polisi baik dan maling yang paling jahat tuh tipis banget bedanya. Yang satu masuk neraka, satu masuk surga, cuma itu aja. Nah, sekarang, oke, saya akan kasih lihat dikit aja aplikasi apa aja yang ada buat hackingnya. Jadi ini Kali Linux, tapi pilihannya banyak sih, bukan hanya Kali Linux. Kali Linux hanya salah satu aja. Ini kalau kita lihat, kalau aplikasi sistem operasi yang normal kan Office, misalnya dengerin musik, musik player lah apa, terus gambar apa gitu, itu aplikasi yang normal. Kalau di Kali Linux aplikasinya tidak normal. Jadi eh, aplikasi yang nomor satu adalah information gathering. Yang kedua, dalam bahasa sederhana kira-kira kalau information gathering itu melakukan mata-mata terhadap sasaran serangan. Yang kedua, vulnerability analysis, analisa kelemahan sistem. Yang ketiga, analisa kelemahan web. Yang keempat, analisa database. Parah semua. Udah kita analisa lemahnya di mana, attack, serang, password. Udah gitu serang, wireless. Reverse engineering. Jadi kalau kita punya dapetin exe apa gitu, kita bisa reverse. Dapetin source code-nya lagi gitu ya. Kalau kita berhasil masuk ke sasaran, kita bisa exploit juga. Kita bisa nyadap. Oke, kita bisa setelah kita berhasil masuk ke sasaran, kita bisa post exploitation, misalnya kita bisa bikin jalan belakang. Jadi setelah server kita kuasain, kita pengen masuk ke server tanpa yang punya server tahu bahwa kita masuk ke server. Caranya kita bikin backdoor, jalan belakang, kira-kira gitu. Nah, ini adalah jadi dari 1 sampai 10 itu masuk neraka sih sebenarnya. Ya, 11 ke sini ini juga tetap masuk neraka, social engineering tool masuk neraka juga sih. Yang 11 12 aja yang masuk surga cuma 2, sisanya masuk neraka semua nih. Tapi kalau Anda perhatikan baik-baik di sini nggak ada yang buat cyber security-nya, nggak ada. Jadi di sini isinya buat ini semua ya. Ini isinya buat apa? Melakukan eksploitasi, nyerang. Oke. Okay. Karena waktunya sempit, saya nggak akan terlalu banyak nerangin serangan-serangan ini, dan saya juga ditegur, udah 5 kali ditegur sama YouTube karena saya ngupload video tentang hacking. Kalau udah keseringan, channel saya bisa di-delete sama YouTube. Jadi ini nggak akan saya bahas terlalu dalam. Jadi ada aplikasinya, silahkan lihat. Kalau mau ngelihat tentang hacking-hackingnya, saya biasanya naruhnya di sini sih videonya. Jadi nggak ditaruh di YouTube. Taruhnya di Ono Center Saka Milenial .id. Ini dia. Saya ambil aja, saya taruh di chatting ya. Silahkan kalau pengen lihat, ada di onocenter.sakamilenial.id. Di sini kalau ini campuran sih sebenarnya. Cuman kalau video hackingnya enggak, kalau di sini tidak di filter sama sekali. Jadi video hacking ada semua. Sarannya ya lihat-lihat aja. Cuman ini apa? Ini makanya media CMS, jadi nggak kayak YouTube yang ada yang customer experience-nya lebih bagus lah kira-kira. Kalau ini lebih sederhana banget, tinggal cari aja di sini hacking gitu. Nah, udah cari dah, dapet dah. Oke, video-video tentang hacking ya. Ini nggak ada di YouTube. Ini di-deletein dari YouTube. Ada beberapa yang kepaksa saya delete karena udah dapat teguran dari YouTube, delete. Jadi Anda bisa lihat di sini sih videonya. Beres ya? Jadi urusan perhackingan ada di onocenter.sakamilenial.id. Kalau yang YouTube itu biasanya YouTube saya itu yang inilah, kalau mau tahu lah.
Masuk ke Ono Center. Ini Ono Center ini, nah di sini banyak video-video yang oke-oke juga sih. Cuman banyaknya yang ahli surga di sini, yang ahli nerakanya nggak, udah berkurang banyak. Dulunya ada, tapi ada berapa? Hampir 100 lebih video saya delete kepaksa. Soalnya ditegur. Gitu ya, beres ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini, ke mana? Ke materinya. Mana tadi? Nih, beres. Oke, saya akan loncat sekarang ke cyber security-nya. Saya akan masuk ke yang susah aja sekalian. Yang susah adalah intrusion detection system. Oke, saya akan masuk ke intrusion detection system, sistem operasi, data engineering, Internet of Things. Mana cyber security? Oh, ini dia. Oke. Intrusion detection system ini dia. Intrusion detection system, aplikasi yang dipakai, salah satu yang sering dipakai namanya Snort. Beres ya. Jadi aplikasi yang dipakai Snort. Cuman mungkin ada bagusnya saya kasih lihat sedikit tentang arsitekturnya cyber security-nya dulu. Tapi waktunya udah tinggal 20 menit. Enggak lah, udah. Kalau mau ngelihat, maksud saya pengen ngasih lihat ini sih petanya cyber security ada di atas sini sih sebenarnya. Mana nih peta? Ini nih. Ada, sorry, salah. Nih ada peta teknologi, silakan bisa dilihat sih. Waktunya sempit, pusing saya. Ya, lemot lagi. Jadi Anda bisa lihat peta lah. Dari peta itu nanti kita bisa dapat gambaran teknologinya apa aja. Nih. Nah, ini petanya seperti ini sih kira-kira. Jadi teknologinya apa aja yang bisa kita pakai untuk cyber security? Ada internet, ada intranet, ada firewall, ada filtering router, ada host-based IDS, authorization, file encryption, data authentication, network-based IDS, segala macam. Jadi ini kira-kira makhluknya. Saya hanya akan ngasih lihat sekarang ini adalah yang intrusion detection systemnya doang. Yang ini, network-based IDS. Oke, saya akan ngasih lihat yang itu. Jadi yang lainnya silahkan baca karena waktunya nggak ada. Oke. Nah, si IDS sendiri, oh sorry, sini ya. Wah, nih. Masuk ke intrusion. Nah, sini masuk. Saya akan pakai Snort. Oke. Cara berpikirnya kira-kira gini lah, Snort tuh. Kalau pasti kita familiar sama antivirus lah ya. Jadi antivirus kan ada program antivirus, ada database virusnya sendiri. Jadi cara kerjanya kira-kira ini ada file. Kemudian dibaca sama si antivirus file tadi, kemudian dicocokkan sama database-nya dia. Ini file ini mengandung binary apa nggak, 1010-nya seperti apa. Kalau 1010-nya cocok dengan yang ada di database, jadi dia virus apa, dia punya tabelnya kan. Kalau 1010-nya seperti ini, virusnya virus apa namanya. Nah, itu kira-kira antivirus cara kerjanya gitu. Jadi ada file sebagai input ke antivirus, kemudian dia cocokkan ke database. Snort juga sama kayak gitu, cara berpikirnya intrusion detection system, cara berpikirnya kira-kira kayak antivirus tadi sih. Cuman kalau antivirus kan file. Kalau intrusion detection system itu bukan file, tapi paket di jaringan yang dikirim. Kalau paketnya seperti apa, itu adalah serangan apa, kira-kira kayak gitu. Jadi dari paket dia bisa deteksi ini serangan apa sebetulnya dengan mencocokkan ke database, kira-kira gitu. Cuman sekarang yang seru adalah si antivirus tadi, kalau di dunia antivirus ya, pervirusan yang paling serem namanya ransomware. Kenapa jadi serem? Karena dia dienkripsi. Kalau dienkripsi konsekuensinya apa? Nggak bisa dapat binary-nya kita karena binary-nya udah acak, random, diacak. Dan ini kalau kita cocokin ya beda lah, nggak bisa cocokin ke database akhirnya. Jadi proses antivirus itu jadi percuma. Hal yang sama juga terjadi di intrusion detection system, cuman bukan enkripsi urusannya. Urusannya adalah karena serangannya yang bikin itu manusia. Beda sama mesin ya. Kalau mesin kan saya pengen nyerang web pakai cara ini, ya udah caranya itu terus kan. Mesin kan blow on. Mesin tuh nggak pinter.
konsekuensinya serangannya bisa kayak gitu terus, gitu gampang masukin database. Oh, serangan ini adalah mesin ini gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau manusia yang nyerang, wah kacau, karena manusia itu kreatif orangnya. Jadi serangannya bisa berubah-ubah. Jadi masalah paling besar urusannya gitu. Makanya intrusion detection system di penelitian-penelitian yang terakhir, mereka udah mulai pakai machine learning, AI dan sebagainya. Karena untuk mengatasi orang yang pintar tadi harus dipakein machine learning akhirnya. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat snot-nya sendiri seperti apa. Mudah-mudahan udah jalan. Ini dia, servernya udah jalan. Saya masuk sini buat ngeliat IP address-nya berapa sih. Kalau nggak saya nggak bisa masuk. Karena IP address-nya dynamic, dia ngambil dari MikroTik. Jadi saya nggak tahu. Tapi kemungkinan besar sih 192, 168, 100, 199 biasanya gitu. Jadi turun satu. Tadi kan yang Kali Linux 192, 108, 100, 200 ya. Yang ini 100, 199 kira-kira kayak gitu. Iya, lemot banget ya. Nggak keluar-keluar. Oke, saya ngira-ngira aja nih ya. Oke, ping 192, 8, 100, 199. Oke, hidup. Coba saya SSH ke ono at 100, 199. Ini saya, iya seru. Halas ya, kagak bisa masuk loh. Lemot. Nih, bener nih IP address-nya adalah, kelihatan tuh ada tulisannya IP address for ANP0S3 192 108 100 199. Cuman lemot banget. Oke, udah keluar. Oke. Saya masuk ke server. Ini saya lagi masuk ke server nih sekarang. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan ngasih lihat snot seperti apa, konfigurasinya seperti apa. Untuk LMS harus daftar dulu atau gimana, Pak? Yang open course ya. Open course sih bisa dibaca langsung sih sebenarnya. Kalau ditanya, kita bisa masuk sebagai guest. Jadi yang itu open course ya. Open course ITTSACID. Oke. Open course itu. Anda tidak harus daftar sih, cuman kalau pengen dapat sertifikat itu ada sertifikat free sih di situ, nggak bayar. Kalau pengen dapat sertifikat free, ya silahkan daftar. Tapi kalau enggak, kita bisa masuk sebagai guest. Jadi username-nya guest, password-nya tamu, TAMU, tamu masuk gitu. Tapi kalau tamu nggak bisa ngerjain ujian segala macam, nggak bisa dapetin sertifikat ya. Kalau mau dapet sertifikat, kita harus register. Free sih, nggak bayar apa-apa. Oke, saya udah masuk di server nih sekarang. Saya ada di server posisinya. Saya akan jadi super. Ih, lagi lemot banget. Kenapa ya? Oh nggak lemot, keren. Lemot bener. Agak lemot sedikit. Saya jadi super user. Saya gedein dikit lah. Mudah-mudahan lebih kebaca. Nih, taruh di samping sini ya. etc snot. Nah ini konfigurasi snot seperti ini kira-kira. Di sini ada snot.conf, ada rules. Yang penting adalah kalau kita snot.conf rada ribet lah bacanya. Oke. Tapi yang penting kita bisa lihat di snot.conf dia ngaktifin rules apa aja. Aturan mana aja yang dia aktifkan. Kenapa nggak semua aturan diaktifkan? Karena kalau kita ngaktifin semua peraturan, si servernya jadi lemot. Jadi satu paket dia akan cek ke semua peraturan. Akibatnya responsnya jadi lambat banget servernya. Makanya biasanya kita jujur sih, kita nggak ngaktifin semua peraturan sih sebenarnya. Soalnya kita nggak mau server kita juga lemot. Jadi kita biasanya ngaktifin peraturan-peraturan yang benar-benar fatal duluan. Jadi yang fatal kita masukin, tapi yang nggak terlalu fatal nggak kita masukin. Nih, ini ada backdoor, nah ini penting nih buat server ya. Ada, jadi banyak yang nggak dimasukin juga sih sebenarnya aturannya. Ada peraturannya tapi nggak dimasukin. Nah, yang kuncinya adalah di rules ini, folder rules. Ini adalah database serangannya tadi. Tadi saya sebutnya peraturan ya, karena dia nyebutnya rules sih sebenarnya. Tapi database sih sebenarnya. Misal, jadi kalau kita lihat ada dua jenis database, ada yang community, ini masyarakat komunitas yang apa sih, yang sharing rules.
Dan juga ada dari Snort-nya langsung. Snort-nya bikin rules. Jadi ada yang dari Snort, ada yang dari komunitas. Yang komunitas biasanya free. Yang Snort itu berbayar. Ujungnya nanti berbayar. Jadi Snort itu hidupnya dari orang langganan rules. Dan itu yang gaya-gaya antivirus juga gitu kan. Engine-nya sih free, Anda silahkan download, silahkan install. Nanti duitnya dari Anda langganan database sih. Cuman untuk database itu kan mereka harus research segala macam ya, jenis serangannya seperti apa. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat community rules sedikit lah. Community rules misalnya virus. Nih, bentuknya teks loh. Dan banyak banget. Kalau kita lihat banyak nih. 82%. Lihat di bagian bawahnya 82% ya. Saya selesai. Coba kalau kita lihat virusnya aja tanpa community. Ini punya Snort. Rulesnya cuma segini doang. Jadi kalau Snortnya sendiri sih rulesnya cuman dikit aja. Yang lebih ganas komunitas sih sebenarnya. Dan yang seru adalah aturannya bentuknya teks. Bisa kita baca sih sebenarnya. Kita bisa buat sendiri. Oke. Nah, sekarang saya akan coba nyerang. Sebelum kita serang, saya akan bunuh dulu. Snort ini dia ada Snortnya di sini nih, Snort lagi operasional. Tadi PSAX buat ngelihat aplikasi apa aja yang jalan di belakang layar, dan kelihatan ada Snort lagi jalan. Sekarang saya kill dulu, kill all Snort. Semua Snort saya matiin. Kok nggak mati-mati? Wah, nggak mau. Kill minus 9, 15, 65. Itu proses ID-nya ya. 1565 itu proses ID. Saya kill. Coba. Oh, udah hilang. Coba PSAX, grab, Snort. Oke, udah nggak ada. Snortnya udah mati sekarang. Nah, sekarang saya akan jalankan Snort lagi. Cuman saya pakai cara yang lebih buat belajar sih. It's wiki. Oh, sure. Oke, jadi ilmunya ada di kuliah di open course itu, tapi sebenarnya ilmunya semua ada di wiki sini sih. Snort. Ini dia Snortnya bisa dibaca-baca, bla 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 segala macam. Nah, Snort di ini cara nginstall nih. Kalau ini cara nginstall. Nah, sekarang cara jalaninnya. Nah, saya akan pakai yang ini. Jalankan Snort dan lognya saya bikin dalam bentuk teks. Kalau enggak, kalau kita pakai cara yang di atas ini, catatannya bukan teks. Catatannya binary. Kita nggak bisa baca akibatnya. Jadi kalau saya bikin sebagai teks, kita bisa baca. Caranya adalah minus K ASCII itu adalah lognya bentuknya teks. Dia akan baca konfigurasinya di sini, etc snort.conf, dan semua log ada di var log snort. Supaya hidupnya gampang, saya delete dulu var log snort-nya. cd var log snort. Snort. Oke, ini kelihatan ada beberapa catatan, saya buang dulu. Bintang. Oke, udah hilang semua. Sekarang saya akan jalanin si Snort ini sebagai ASCII. Oke, come on, cepat. Nah, oke. Ini kelihatan Snort sudah jalan di sebelah sini. Coba kalau kita lihat di sini, ada file namanya alert. Coba kita lihat isinya, biasanya kosong sih. Tuh, kosong, nggak ada isinya apa-apa. Nah, sekarang saya akan serang dia supaya bisa kita lihat application terminal. Nih, jadi ada dua terminal ya. Ini terminal di server, ini terminal di Kali Linux. Saya akan nyerang pakai nmap, paling sederhana, nmap titik 100.199 gitu ya. Mungkin kalau mau belajar di sini kita bisa ngeset teknik nmap itu port scanning, nyeken port apa aja yang ada di server, dan ini saya akan nyeken servernya untuk semua port. Oke. Nah, ini
Oh, harus jadi root. Sorry. Sudo. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hajar. Wih, servernya dihajar. Oke, coba kita lihat sekarang. Ini banyak. Jadi ada kelihatan ada keluar ini dan kita lihat more alert. Ini alertnya keluar. Gitu ya. Jadi kecatat. Scan tuh yang ini nih. Scan ini yang ini. Scan itu yang ini. Oke. Ini kecatat ada IP 100-200 melakukan scan. Kira-kira kayak gitu. Nah, saya punya waktu 7 menit lagi. Coba saya kasih lihat gimana cara bikin aturan. Rules. Oke. Cara bikin aturan itu gini. Mana nih? Ini dia. Coba menulis rules untuk pemula. Jadi rulesnya kalau kita lihat sebenarnya rulesnya tuh rulesnya ada di folder rules tadi ya. Nah, formatnya kira-kira cuma gini aja. Actionnya apa, protokolnya apa, address berapa, port berapa, direction, address port sama rule option. Jadi cuman ini contohnya adalah log, catat. Kalau protokolnya TCP dari semua IP ke IP ini antara port ini dicatat. Tujuannya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke dua arah. Bisa dua-duanya. Oke. Nah, sekarang paling sederhana adalah kalau saya mau nyatet. Ini bentuknya bukan log tadi. Kalau tadi log ya. Yang ini harus di reload lagi deh. Ini dia. Alert kalau dia pakai TCP dari semua IP address ke IP server, ini 0100 saya kasih 100.199 ya. Masuk ke port telnet 23, nanti ada kata-kata ada yang telnet ke mesin ini. Nah, sekarang saya rubah. Oke. Saya kill dulu ya. Kill all snort. Biar mati nih snortnya, biar mati. Oke. etc snort rules. Ini kayak kalau rules yang lokal saya masukin ke local.rules. Nah, ini kebetulan udah ada nih. Ya, ini dipakai domain. Dan ini saya juga ada satu lagi buat SQL injection. Cuman ini waktunya sempit, saya agak susah buat teranginnya nih. Intinya kalau SQL injection dia akan ngeliat payload yang dibawa sama paketnya apa. Ini payloadnya adalah spasi. Kalau ada kata-kata ada kutip persen 27 itu kutip. Plus tuh spasi or biasa spasi. Jadi kalau ada kata-kata ada dalam paketnya ada karakter kutip spasi or spasi itu kemungkinan besar udah SQL injection. Jadi ada kata-kata ini message-nya. Oke. Kalau yang ini aduh ada telnet. Saya ganti ya. Ini saya ganti ya. Bisa AI lagi telnet. Gitu ya. Supaya kelihatan beda aja. Jadi saya pengen lihat ada kata-kata bisa AI lagi telnet gitu ya. Yang penting juga adalah ininya, rules ID-nya. Jadi kesepakatan yang ada adalah rules-nya harus di atas 10 juta ya. Di atas 1 juta. Jadi dikasih nomor 1 juta 1, 1 juta 2 dan seterusnya. Yang nomor yang kecil itu rules-rules yang dibikin sama si Snort. Itu nomornya kecil, sementara rules yang kita buat dikasih nomor gede. Kira-kira kayak gini. Jadi bentuknya cuma gini doang sih rules tuh. Ini aja udah. Yang seru adalah yang konten ini, yang seru. Dapatnya dari mana konten tadi? Kita menyadap. Jadi ada serangan tadi, kita sadap, oh serangan ini bawa binary seperti apa. Nah, informasi binary seperti apa yang dimasukin. Konsekuensi dari kalimat ini adalah kalau kita pakai VPN, kita pakai enkripsi, misalnya IPsec dipakai, ya bubar, nggak bisa disadap, nggak bisa si snort tidak berfungsi. Jadi Snort hanya bisa berfungsi untuk paket-paket yang tidak dienkripsi sih sebenarnya. Ya, ini semua ini jadi pengetahuan aja supaya kita tahu oh ada batasnya sih sebenarnya teknologinya. Ini bisa dipakai kalau dia tidak dienkripsi. Oke, sekarang saya akan jalanin si Snort-nya saya akan jalanin.
Ini akan saya jalanin lagi. Klik kanan copy. Cuman sebelum saya masukin, saya var log snort. Saya buang dulu ya, bintang. Deh. Sekarang saya jalanin lagi. Oke. Oke. Kelihatan itu ada alert. Saya akan watch tiap 3 detik tail var log snort alert. Jadi tiap 3 detik dia akan baca ujung dari file alert tadi. Sekarang saya akan serang dari sebelah sini. Saya akan telnet ke 100.199. Oke, tuh perhatiin, bisa AI lagi telnet udah kelihatan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk. Kelihatan udah. Ini kalau Anda perhatiin ininya berubah-ubah nih, ntar angka-angka ininya berubah, acknowledge-nya berubah-ubah nih. Ini akan berubah sih. Oke. Sudosu. Oke. Jadi ini berubah-ubah sih sebenarnya. Oke. Ini saya abisin dulu. Saya Ctrl C. Coba kita lihat alertnya apa aja. Kebaca nih. Ini ada berapa kali bisa AI lagi telnet, bisa AI lagi telnet. Saya langsung komplain dia. Dan banyak banget. Jadi sesederhana ini sih teknik buat bikin catatan serangan segala macam. Oke. Oke, waktu sudah jam 9. Waktunya habis, stres. Kalau ada apa-apa silahkan saya tulis di chatting ya. Tanya, kalau ada pertanyaan silahkan nanya di Twitter Ono W Purbo atau pakai email onoindonet.id. Bisa juga ke tempat saya ngajar di ITTS ACID. Oke. Jadi Anda bisa kirim email ke Twitter buat pertanyaan segala macam. Sangat disarankan kalau pengen ngopi perpustakaan juga silahkan. Mudah-mudahan Anda bisa ngikutin training yang di Bisa AI dengan baik supaya bisa dapat sertifikat, bisa jadi rezeki tambah nambah lah. Oke, saya tutup dulu. Sekian dulu. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda sehat semua dan lancar semuanya. Oke, terima kasih. Ini saya live juga ya. Terima kasih banyak.